Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fitrianda dengan NIM 856590233 akan melakukan video praktek mengajar kedua untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk. Siap. Gerak. Berama kepada ibu guru kita. Selamat pagi, Bu. Pada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pencernaan. Ada yang masih ingat apa itu pencernaan? Ada yang masih ingat? Nah, ada yang masih ingat? Nah, kalau tidak ada, Ibu ingatkan kembali ya. Pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh kita yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi lidah yang dikeluarkan melalui anus. Nah, itu mengenai pencernaan. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas mengenai keanekaragaman ya. Keanekaragaman flora dan fauna. Pada hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, kalian mampu membedakan antara flora dan fauna secara benar. Nah, yang keduanya, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, kalian mampu mengidentifikasi flora dan fauna secara tepat. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah
ini. Nah, berdasarkan tujuan tadi, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai materi flora dan fauna, Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, silakan anak-anak Ibu dengarkan videonya, silakan dicermati. Nah, nanti akan Ibu tanya mengenai flora dan fauna. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya, kita dapat membagi Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, Indonesia bagian barat adalah tipe Asiatis. Indonesia bagian tengah adalah tipe peralihan, dan Indonesia bagian timur yaitu tipe Australia. Tiga bagian ini dipisahkan oleh garis beres dan garis Weber. Mari kita bahas apa itu garis beres dan garis Weber. Yang pertama adalah garis beres. Pencetus teori ini adalah Alfred Russel Wallace yang berasal dari Inggris. Dia mendefinisikan bahwa garis beres adalah garis raya yang membatasi flora dan fauna Indonesia yang ada di bagian barat, yaitu tipe Asiatis, dengan yang ada di wilayah bagian tengah, yaitu tipe peralihan, dengan wilayah persebarannya adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan yang kedua adalah garis Weber. Pencetus teori ini adalah Max Wilhelm Weber yang berasal dari Jerman. Dia mendefinisikan bahwa garis Weber adalah garis hayal yang membatasi jenis flora dan fauna yang ada di bagian tengah atau tipe peralihan, dengan wilayah bagian timur yaitu tipe Australis, dengan wilayah persebarannya adalah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kalau begitu, apa yang membedakan flora dan fauna di ketiga wilayah bagian tersebut? Yuk kita simak pembahasannya di sini. Yang pertama, Indonesia bagian barat. Flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat disebut juga sebagai tipe Asiatis. Nah, kalau di bagian barat disebut sebagai tipe Asiatis. Nah, yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sebagai tipe Asiatis, nama ukuran dan satuannya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia pada umumnya. Nah, sekarang lanjut untuk Nah, ini jenis-jenis flora yang ada di bagian barat. Nah, silakan kita bantu. contohnya seperti tanaman paku, Nah, ada tanaman paku, pohon meranti, mahoni. Nah, dan pohon dama. untuk flora endemiknya ada bunga bangkai dan rafflesia. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena iklim yang tropis dengan curah hujan yang tinggi. Itulah kenapa tanaman-tanaman ini cukup subur berada di Indonesia. Dan selanjutnya ada tipe faunanya. Nah, ini tipe fauna yang ada di bagian barat. Dari sini Nah, lain yang sini dapat dilihat adalah badak bertulasa, nah ada badak bertulas satu, tapir, di situ ada harimau Sumatera, orangutan, orangutan. makakang, dan gajah. Nah, ada gajah Sumatera. Flora dan fauna yang ada di bagian barat Asiatis. Nah, ini yang bagian tengah dia disebut sebagai tipe peralihan. Kalau bagian barat tadi Asiatis, kalau di bagian tengah disebut sebagai tipe peralihan. Wilayah Indonesia yang termasuk ke bagian tengah ini adalah Pulau Sulawesi, Nah, dia meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Indonesia bagian tengah ini memiliki kelembaban udara
berdasarkan tayangan video yang telah kita saksikan bersama, nah apa saja jenis flora dan fauna yang ada di bagian barat dan tengah? Di bagian barat apa saja jenis flora dan faunanya? Nah, berdasarkan catatannya. Harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera itu di bagian mana? Bagian barat. Di situ faunanya apa yang di bagian barat? Fauna kan hewan, berarti harimau Sumatera masuk bagian fauna. Kalau bagian floranya apa tadi? Yang bagian barat? Nah, pohon dama, pohon melati, pohon mahoni, itu yang bagian barat atau tipe apa tadi? Asiatis. Nah, kalau di bagian tengahnya, dia disebut sebagai tipe peralihan. Apa saja flora dan faunanya? Ya, pala, cengkeh, cendana. Kalau faunanya? Komodo. Ya, meliputi komodo, anoa, babi rusa. Nah, oke anak-anak ibu, berdasarkan tayangan video tadi, nah ibu mau mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita saksikan atau kita pelajari hari ini. Di sini ibu menyediakan LKPD. Nah, kalian masih duduk dengan kelompok yang sama. LKPD-nya akan ibu bagikan. Silakan diidentifikasi flora dan fauna yang ada di bagian barat dan tengah. Dia disebut sebagai tipe apa tadi? Nah, ini LKPD-nya ibu bagikan. Bahwasanya flora di bagian barat tadi meliputi apa? Pohon melati, pohon mahoni. Nah, di bagian barat lagi faunanya apa tadi? Harimau Sumatera. Nah, silakan kalian identifikasi. Pohon apa tadi bagian barat? Nah, lagi. Bagian barat
flora dan fauna. Nah, perhatikan temannya presentasi di depan. Alfi, Ibrahim. Indonesia di bagian barat, flora tanaman paku, pohon meranti, fauna harimau Sumatera, tapir. Indonesia bagian tengah, flora pala, cengkeh, cendana, fauna komodo dan anoa. Iya, terima kasih Nur Sipa. Silakan duduk kembali. Nah, oke anak-anak ibu. Nah, silakan beri aplaus untuk Nur Sipa. Oke anak-anak ibu, berdasarkan hasil presentasi Nur Sipa tadi, bahwasanya flora yang terdapat di bagian barat itu meliputi pohon meranti, pohon mahoni, sedangkan faunanya apa tadi? Ada harimau Sumatera, apa lagi? Badak berculasa, badak berculasatu. Nah, sedangkan flora dan fauna yang ada di bagian tengah apa tadi? Di bagian tengah Rafael apa? Nah, bagian tengah pala, cengkeh. Kalau faunanya apa? Berarti kalian sudah cukup memahami, sudah mulai memahami mengenai flora dan fauna. Anak ibu, berdasarkan materi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya flora itu mengenai tanaman adalah segala jenis tanaman yang ada di muka bumi. 54. Oh, ini sudah pasti. Sedangkan fauna apa? Sedangkan faunanya segala jenis hewan. Nah, dia tadi terbagi menjadi 3. Ada yang pertama bagian barat disebut sebagai bagian barat tipe Asiatik. Bagian tengahnya peralihan, tipe peralihan. Bagian timur. Nah, inilah kesimpulannya bahwasanya flora adalah segala jenis tanaman yang ada di muka bumi, sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Ya, tadi di sini flora dan fauna dibagi menjadi 3 bagian. Bagian barat dia disebut sebagai tipe apa? Ya, tipe Asiatik. Bagian tengah tipe peralihan. Sedangkan di bagian timur dia disebut sebagai tipe Australia. Oke anak-anak ibu, kalian sudah mulai memahami mengenai keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk minggu depan ibu akan membahas mengenai reproduksi manusia. Nah, karena berhubung waktu kita sudah habis, nah ibu tutup kelasnya dengan doa.